dipancarluaskan dari kawasan Ganteng Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sehat Mari Pro. Alhamdulillah di hari Senin ini mengawali pekan kita bertepatan dengan tanggal 10 Mei 2021 dan 28 Ramadan 1442 Hijriah. Kembali kita bersua di udara di ajang tausiah Ramadan bersama jamu tetes Mari Pro, makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Dan selamat sore juga buat pendengar kita di jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Selamat sore buat pendengar kita di M Radio 91,2 FM Kabupaten Sijunjung, SKFM 89,7 Bukit Tinggi, Piaman FM 100,6 Kabupaten Padang Pariaman, Garis Pantai 92,0 FM Kabupaten Pesisir Selatan, Belibis FM 87,9 Kota Solo, Dharma FM 91,3 Kabupaten Damasraya, Proliba 101,3 Kabupaten Damasraya, Jaya FM 91,9 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dan MC Radio 90,8 Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dan selamat sore juga, selamat bergabung buat pendengar kami di live streaming www.mnetradio.id. Dan alhamdulillah kita telah kedatangan Ustadz yang tentunya tidak asing lagi di ruang dengar kita semua, adalah Ustadz Uge. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, silakan disapa sahabat sehat Mari Pro Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Mari Pro dimanapun Anda berada. Semoga pada sore ini dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Apa tema kita sore ini Ustadz? Sunnah Nabi di Hari Raya Idul Fitri. Sunnah Nabi di Hari Raya Idul Fitri. Silakan langsung Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Allah berikan nikmatnya, rahmatnya, taufik dan hidayahnya sehingga kita mampu dan sanggup melanjutkan aktivitas kita, rutinitas kita, kewajiban kita, dan segala apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan dalam kehidupan kita, sehingga pantas dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita pandai mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah nikmat itu semakin bertambah dan semakin berkah dalam kehidupan. Kalau seandainya kita tidak syukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh azab Allah akan datang menimpa dalam kehidupan kita. Insya Allah nikmat Allah itu pandai kita syukuri sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang telah meninggalkan dua pedoman dalam kehidupan, petunjuk dalam kehidupan, suatu acuan dan timbangan dalam menata kehidupan, maka insya Allah kita akan selamat dalam menempuh kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat kelak. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, tidak lama lagi dalam hitungan hari ke depan, insya Allah, ketika Allah masih berikan kesempatan hidup, Allah berikan kesempatan atau kesehatan dan kekuatan serta apapun nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, insya Allah dengan segalanya Allah pertemukan dengan suatu hari di mana hari itu yang sangat luar biasa bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia. Orang muslim apalagi yang beriman tadi, pada tanggal 1 Syawal nantinya kita akan merayakan suatu kemenangan. Seluruh umat Islam yang ada di atas dunia pada tanggal 1 Syawal merayakan hari yang namanya Idul Fitri. Di seluruh tanah air, di seluruh penjuru dunia merayakan yang namanya hari kemenangan. Baik itu di belahan bumi yang bagian barat, timur, utara, dan selatan sebagainya, maka Allah berikan kesempatan kita merayakan yang namanya hari kemenangan. Pada tanggal 1 Syawal itu, seluruh umat muslim ibaratkan keluar dari sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan yang telah mereka lakukan selama 1 bulan. 1 bulan berperang melawan hawa nafsu, 1 bulan menahan lapar dan haus, emosi dan segala yang membatalkan ibadah puasa. Maka tanggal 1 Syawal diberikan kesempatan oleh Allah untuk merayakan yang namanya hari kemenangan. Maka sesungguhnya di ketika teringat dengan sebuah kisah bahwasanya di ketika itu perang Badar terjadi. Maka di ketika perang Badar, di ketika itu dimenangkan oleh orang muslim, maka berkata sahabat kepada Rasul, maka pada saat ini kita telah merayakan suatu kemenangan, telah berakhir suatu perjuangan. Kata Rasulullah SAW, sebetulnya ini adalah awal daripada perjuangan, melangkah kepada perjuangan yang lebih berat, yakninya melawan hawa nafsu. Maka orang yang beriman melakukan ibadah puasa dengan segala penuh keimanan dan perhitungan tadi selama 1 bulan telah dilewati, maka tanggal 1 Syawal merayakan hari kemenangan daripada berhasilnya menundukkan hawa nafsu selama 1 bulan. Maka pada tanggal 1 Syawal itu sebetulnya kita merayakan hari Idul Fitri itu ada sunnah-sunnah Rasul, anjuran Rasulullah SAW di ketika merayakan hari raya Idul Fitri. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah sunnah Nabi di hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, kalau kita merujuk kepada arti daripada Idul Fitri itu, artinya adalah kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian kita. Jadi sebetulnya pada tanggal 1 Syawal itu kita ibaratkan bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita. Artinya apa? Suci dari noda, suci dari dosa, bersih daripada kesalahan. Maka pada waktu itu sebetulnya kita telah keluar daripada dosa-dosa. Kenapa? Pada bulan Ramadan dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di ketika kita melakukan ibadah puasa yang penuh dengan keimanan dan perhitungan. Jadi sebetulnya pada tanggal 1 Syawal itulah hari kemenangan kita.
Beberapa kegiatan mungkin telah kita lakukan pada waktu tanggal 1 Syawal, telah menunaikan ibadah puasa, telah menunaikan zakat fitrah. Tentunya kita melakukan yang namanya solat Idul Fitri, yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita lakukan. Insya Allah Allah pertemukan di hari tanggal 1 Syawal tersebut. Dalam sebuah sunnah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari apa ini? Mereka pun menjawab, kami suka bermain-main pada 2 hari sewaktu jahiliyah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan buat kalian 2 hari yang lebih baik daripada hari keduanya. Apa itu? Tak lain dan tak bukan Idul Adha dan Idul Fitri. Maka pada kesempatan ini sebetulnya kita lihat apa saja sunnah atau yang disunnahkan atau yang dianjurkan Allah Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, yang pertama yang disunnahkan oleh Rasul di ketika tanggal 1 Syawal itu adalah mandi sebelum melaksanakan sholat Id. Disunahkan kita mandi seperti disunahkannya kita mandi sebelum sholat Jumat. Ini sholat Id yang begitu luar biasa, yang hari kemenangannya, yang hari begitu sangat istimewa bagi umat muslim. Maka sebelum melakukan atau sebelum pergi menunaikan sholat Id, maka disunnahkan untuk mandi terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar badan kita, fisik kita, tubuh kita bersih daripada noda. Jiwa kita nanti setelah melakukan ibadah sholat bersih juga daripada dosa. Maka oleh sebab itu sebetulnya untuk memenuhi, untuk menemui hari raya yang suci, tentulah badan kita, tubuh kita, jasmania kita, rohaniah kita, tentulah harus kita sucikan terlebih dahulu. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW menyunahkan kepada kita sebelum melakukan ibadah sholat Id, disunahkan terlebih dahulu mandi sebelum menuju tempat sholat. Rasulullah SAW bersabda dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia pernah ditanya perihal mandi. Maka dia menjawab, yaitu pada hari Jumat, hari Arafah, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata di hari-hari ini sebelum melakukan ibadah pada hari ini disunahkan untuk melakukan mandi. Yang pertama, sebelum melakukan sholat Jumat disunahkan mandi. Ini khusus bagi yang laki-laki yang beragama Muslim yang akan melakukan ibadah Jumat, disunahkan untuk mandi. Yang kedua, pada hari Arafah. Kapan itu? Pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu sebelum berkumpul di pada Arafah. Artinya apa? Melakukan ibadah didahului oleh yang namanya mandi. Yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, ini disunahkan untuk mandi terlebih dahulu agar badan kita, jasmania kita suci menuju tempat yang suci. Selanjutnya, sebelum sholat hari raya Idul Adha, maka ini pun disunahkan oleh Rasul agar kita mandi sebelum menunaikan ibadah tersebut. Artinya yang pertama yang disunahkan oleh Rasul sebelum menunaikan ibadah sholat Idul Fitri, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang kedua, bahwasanya
yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan sholat id itu adalah menggunakan pakaian yang terbaik dan diusahakan dengan berhias. Ini penting untuk kita ketahui bahwa Rasul memerintahkan atau menyeru atau menyunahkan kepada kita, menganjurkan kepada kita bahwasanya pakaian yang kita pakai menuju tempat ibadah atau Idul Fitri itu, sholat id itu adalah menggunakan pakaian yang terbaik. Ini kata-katanya yang terbaik, bukan yang terbaru. Ini beda. Mana pakaian kita yang terbaik menurut syariat Islam, menurut agama kita, menurut budaya kita? Mana yang terbaik pakaian itu? Itu yang kita pakai, bukan yang terbaru. Ini beda. Yang terbaik belum tentu yang terbaru. Yang terbaru pun belum tentu yang terbaik. Jadi dalam agama kita, pakaian yang disunahkan itu adalah pakaian yang terbaik. Agar ibadah yang kita tunaikan nantinya, khususnya sholat id, maka insya Allah kita dapatkan ibadah yang sempurna. Ibadah yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memakai pakaian yang terbaik dan berhias sebetulnya disunnahkan oleh Rasul, akan tetapi bukan diwajibkan oleh Rasul. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, pernah suatu saat Rasulullah mengatakan, "Wahai Rasulullah, belilah ini dan pergunakan untuk berhias pada hari wufud dan hari raya Id." Artinya apa? Maka Rasulullah di ketika itu mempergunakan dan membeli pakaian yang baru. Maka Rasulullah bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak berakhlak." Setelah mendengar sabda tersebut, Umar pun terdiam. Sedangkan Rasulullah mengirimkan Umar jubah untuk mengetahui hal itu. Artinya apa? Walaupun pakaian itu baru, tapi tidak menurut Islam atau tidak Islami, maka tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, memakai pakaian yang terbaik yang bukan berarti yang terbaru. Yang ketiga, minum atau makan sebelum sholat id. Ini disunahkan ini. Inilah bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dan minum sebelum kita melakukan sholat id. Tapi kalau Idul Adha disunahkan berpuasa. Maka disunahkan sebetulnya makan, kalau bisa makan bersama keluarga, atau kalau bisa diundang tetangga terdekat, diundang makan ke rumah kita, makan sebelum melaksanakan sholat id. Alangkah mulianya, di samping ibadah juga silaturahmi, mempererat hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan keluarga lain. Luar biasa sebetulnya. Udahlah kita melakukan suatu kebaikan, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya sebelum kita berangkat, maka disunahkan untuk makan terlebih dahulu, agar sunnahnya Idul Fitri itu kita dapatkan di dalam melakukan ibadah. Dalam sebuah sunnah dikatakan, waktu makan dan minum pada sholat id, hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berangkat ke tanah lapang. Pada hari raya Idul Fitri sebelum sarapan, pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan sampai pulang. Kemudian beliau makan dari daging hewan-hewan kurbannya. Hadis rawahu Tirmizi. Maksudnya apa? Bahwasanya Rasul di waktu tanggal 1 Syawal Idul Fitri itu, Rasul makan atau minum sebelum pergi sholat id.
Tapi di ketika hari raya Idul Adha, Rasul sebelum melakukan sholat, Rasul pun berpuasa, melakukan ibadah puasa sunnah. Nah, itulah bedanya Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan makan dan minum sebelum sholat, Idul Adha disunahkan puasa sebelum menunaikan ibadah sholat. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang keempat, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW sebelum menunaikan sholat Id, yaitunya mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan menuju pulang dari sholat Id. Ini ternyata sunnah. Apa maksudnya mengambil jalan yang berbeda? Beda jalan kita berangkat dengan jalan kita pulang. Ini disunahkan ternyata. Mungkin jalan kita, jalan yang pertama menuju sholat Id, lantas pulangnya di jalan yang kedua, ini disunahkan ternyata. Artinya apa? Mendapatkan suatu pahala yang lebih bagi kita berangkat ke tempat sholat Id berbeda dengan jalan yang kita tuju menuju pulang kembali. Rasulullah SAW bersabda, jika hari raya Id tiba, Nabi SAW biasa mengambil atau melewati jalan lain ketika berangkat dan pulang. Maksudnya apa? Berbeda antara jalan sebelum berangkat sholat Id dengan jalan pulang daripada sholat Id. Hadis rawahu Bukhari sahih. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kelima, yang disunahkan Rasul ketika menunaikan ibadah sholat Id atau tanggal 1 Syawal itu bertakbir di hari perayaan. Ini jelas mengumandangkan asma Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah pada hari raya sebanyak 300 kali dan dihadiahkan untuk orang muslim yang sudah mati, maka 1000 macam cahaya akan masuk kepada setiap kuburan. Dan kelak Allah akan menjadikan kuburannya menjadikan suatu dengan 1000 nur pula. Artinya apa? Diterangi pula dengan 1000 cahaya ketika kita menyebut nama asma Allah 1000 kali di tanggal 1 Syawal. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Selanjutnya, yang disunnahkan oleh Rasul ketika tanggal 1 Syawal itu adalah keluar sholat Id setelah terbitnya matahari. Ini sunnah ternyata. Pergi sholat Id itu setelah matahari itu terbit, bukan di waktu subuh, bukan. Jadi kalau kita perkirakan matahari terbit itu jam 6, maka pergi sholat Id itu sebaiknya setelah jam 6. Ini disunahkan Rasul. Jadi itulah insya Allah ketika kita mengamalkan sunnah Rasul sebelum sholat Id, maka sholat Id akan menjadi berkah dan pahala bagi kita. Selanjutnya, yang disunahkan oleh Rasul itu pada tanggal 1 Syawal atau sebelum menunaikan sholat Id adalah makan kurma dengan jumlah yang ganjil. Ternyata ini sunnah Rasul. Makan buah kurma dalam jumlah yang ganjil. Nah, ini mungkin jarang bagi kita. Dan kalau seandainya Allah berikan nikmat berupa kurma tanggal 1 Syawal, maka kita usahakan memakannya dalam jumlah yang ganjil sebelum menunaikan ibadah sholat Id. Mudah-mudahan pengajian yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu manfaat bagi kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Uge